Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Oke, kita sudah bicara tentang letting go kemarin. Apa itu letting go? Letting go adalah melepaskan perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Betapa sangat penting untuk bagaimana kita punya regulasi untuk melepaskan itu gitu. Karena kalau kita nggak punya skill itu, maka perasaan-perasaan itu yang akan membawa kita hanyut dan larut, dan kita akan berputar-putar di level yang sama gitu. Banyak orang tidak berubah karena dia tidak bisa meregulasi perasaannya. Oke? Nah, maka hal yang paling penting, kalau teman-teman pernah nonton saya jelasin tentang manas, ada perasaan, ada pikiran, ada perasaan, ada emosi, dan di situ ada memori. Dan itu saya rasa penting untuk kita manage gitu kan. Jadi hidup adalah tentang bagaimana memanage diri. Jadi diri itu salah satunya adalah manas. Manas itu adalah perasaan, pikiran, dan emosi gitu. Oke? Sip ya, simak baik-baik. Saya review dulu sedikit dari apa yang kita bahas kemarin, dan kita akan masuk adalah sesi hari ini. Kita bicara tentang perasaan dan mekanisme-mekanisme mental. Mantap nih. Ya. Perasaan dan mekanisme-mekanisme mental. Supaya nanti teman-teman ngerti kenapa aku gini sekarang. Kenapa aku susah maafin dia. Kenapa aku benci sama dia gitu. Kenapa aku menderita. Kenapa gitu kira-kira. Ya. Nanti pelan-pelan kita bedah, karena sekali lagi wilayah ini kita nggak bisa diwakilkan, maaf. Nggak ada yang bisa mewakilkan kita untuk ngeberesin diri, itu nggak ada. Ya, itulah kenapa penting banget bahwa hidup ini nggak bisa diwakilkan gitu. Oke. Saya review dulu pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin kita bicara dari sini. Tekanan perasaan yang terakumulasilah yang melahirkan banyak pikiran. Jadi perasaan yang terakumulasi itu akan membuat pikiran kita jadi chaos gitu. Ingat ya, perasaanmu menentukan kualitas kejernihan pikiranmu. Jadi konteks yang paling penting saat ini sebenarnya bagaimana kita kontrol atau bagaimana kita meregulasi perasaan kita gitu. Ingat ya, ini adalah sesuatu yang penting kita kontrol. Saya selalu ulang-ulang, teman-teman jangan pernah menyimpan remote control happiness kita di orang lain. Karena kalau kita menyimpan ini di orang lain, kita akan terjebak, kita akan menjadi budak, kita akan jadi korban. Aku happy kalau kamu begitu. Aku senang kalau kamu begitu. Nah, akhirnya kita jadi budak yang eksternal. Jadi sadarilah bahwa sekarang sebisa mungkin ambil remote control semuanya di dalam. Meskipun pasangan, apalagi pasangan. Karena hanya orang-orang yang kita sayangi yang akan bisa menyakiti hati kita. Itu garis bawah dan seru. Ya, orang yang kita cinta dan orang yang kita sayang itu berpotensi menyakiti hati kita. Jadi ambillah remote control happiness paling penting di pasangan. Ingat, dua guru spiritual terbesar dalam hidup itu adalah pasangan dan anak gitu. Ya, dari pasangan dan anak kita akan banyak sekali belajar tentang kehidupan. Maka jadikanlah mereka sebagai guru gitu. Ya, jadi ingat, pasangan adalah teman bertumbuh, anak adalah teman bertumbuh gitu. Ya, jadi udah bukan masalah ini suamiku, ini istriku, secara status iya. Tapi mindsetnya adalah ini teman bertumbuhku gitu. Supaya nanti kita bisa saling memperbaiki, saling bertumbuh dengan pasangan dan anak gitu. Oke ya. Jadi sekali lagi, pelan-pelan remote control happiness dari luar, pegang, karena kamulah yang berhak menentukan kamu bahagia atau tidak, bukan orang lain. Oke? Saya review sedikit lagi, kita masuk ke chapter baru. Oke, saya ulang, tekanan perasaan yang terakumulasilah yang melahirkan banyak pikiran.
Satu perasaan misalnya mampu menciptakan ribuan pikiran selama periode waktu tertentu. Oke? Pikirkan, misalnya satu kejadian menyakitkan di masa silam, sebuah kenangan dan penyesalan mengerikan yang Anda sembunyikan. Teman-teman, banyak banget perasaan yang nggak kita sadari. Karena kenapa ditutup-tutupin terus gitu? Ya, bukan diselesaikan tetapi disembunyikan, dan ketika disembunyikan itu nanti akan makin gede. Sama kayak kita misalkan ya, dalam tanda petik ngeluarin atau nyimpen kucing atau binatang apa ke hutan gitu, terus nggak pernah dicek tuh binatangnya, nanti kaget sendiri, tiba-tiba udah gede tuh si binatang. Nah sama tuh kayak perasaan kita, sesuatu yang ditutupi nggak diselesaikan, makin gede makin gede makin gede dan nanti meledak gitu. Cermati pikiran-pikiran Anda selama bertahun-tahun yang terkait dengan kejadian menyakitkan itu. Banyak orang dengan sakit perasaan justru malah ditutupin, bukan diselesaikan gitu. Ya, jika Anda mampu melepaskan perasaan menyakitkan yang mendasarinya, semua pikiran akan lenyap seketika dan Anda akan melupakan kejadian itu. Jadi, bukan pikiran dan bukan fakta yang menyakitkan, tetapi perasaan yang nempel ke situ. Teman-teman, melepaskan tuh sesederhana lepasin tangannya, bes, selesai. Lepasin bebannya, selesai. Cuman kita nggak terlatih untuk melepaskan itu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau mau lepasin, selesai. Kalau mau, cuman kebanyakan bukan mau gitu, gengsi. Aku tuh mau ngasih pelajaran sama dia dengan begini. Aku tuh mau, mulai tuh gengsi, ego. Dan jangan lupa bahwa orang yang pertama kali akan mendapatkan kerugian ketika marah, benci, dengki, iri dan seterusnya itu kamu. Sama halnya ketika kita ngelemparin api ke orang lain. Siapa yang lebih panas duluan? Dirimu sendiri. Agak susah perempuan. Sebenarnya perempuan sama laki-laki nggak ada bedanya dalam urusan ini kecuali latihannya. Ingat ya, bukan gender. Nggak ada manusia hebat, nggak ada manusia nggak hebat. Yang ada adalah manusia terlatih dan tidak terlatih. Selesai. Kalau Anda tidak pernah melatih bagaimana Anda memaafkan, Anda nggak hebat. Karena orang hebat itu bukan yang kuat, bukan itu. Tetapi orang yang bisa melepaskan perasaan buruknya, itu baru hebat. Maka dalam proses intelijen, orang yang disebut intelijen adalah orang yang mampu beradaptasi menjadi sesuatu yang baru gitu. Anyway, ya, oke. Kita buktikan dengan sebuah penelitian. Observasi ini sesuai dengan riset ilmiah teori scientific Gray-LaViolette. Ya, itu Gray-LaViolette itu tahun 81. Mengintegrasikan psikologi dan neurofisiologi. Penelitian mereka menunjukkan bahwa sifat-sifat perasaan mengorganisir pikiran dan memori. Nanti kalau sampai pada memori itu seru, teman-teman. Teman-teman nanti yang mendalami konteks teologi nanti nyambung sama ini. Teman-teman yang nanti masuk ke dalam konteks neuroscience nanti nyambung sama ini. Psikologi apalagi, psikiatri lah gitu ya, itu sama gitu ya. Dan ini kaitannya sama ini kok gitu. Jadi nanti kita ngerti ya teman-teman ya. Semua ritual dalam keagamaan itu poinnya adalah bagaimana membuat pikiran, perasaan, emosi itu kita stabil. Jadi kalau kalian sholat tapi pikiran, perasaan, emosinya nggak stabil, berarti senam namanya, bukan sholat. Maka banyak ya sekarang yang melakukan itu hanya dasarnya kenapa harus wajib gitu, bukan sadar. Akhirnya ritual dikerjain tapi tidak merubah potensi diri gitu. Kenapa? Karena dilakukan tanpa sebuah pemahaman. Anyway, ya, nah. Akhirnya, pikiran disimpan di bank memori sesuai dengan berbagai nuansa perasaan yang terkait dengan pikiran-pikiran itu. Oke? Karena itu, ketika kita melepaskan sebuah perasaan, nih dengerin. Ketika kita melepaskan sebuah perasaan, kita membebaskan diri dari seluruh pikiran yang terkait dengannya. Jadi, satu
perasaan lepas, ribuan pikiran terselamatkan. Nih keren. Ya, garis bawah ini. Kemarin ingat ya, salah satu cara bagaimana kita membuat tenang perasaan, bawalah surga jinjing kemana-mana. Tuh, surga jinjing kemana-mana. Bete buka jinjingannya pakai, bete buka jinjingannya pakai gitu. Ya, ingat ya, surga nggak bicara tentang letak geografis, tetapi di dalam esensi perasaan kita gitu. Oke ya, kemarin udah kita bahas tuh. Oke. Ketika kita tahu bagaimana cara berpasrah, ya, seluruh perasaan apapun bisa dilepaskan kapan saja, di mana saja, dalam sekejap. Dan itu bisa dilakukan dengan mudah dan berkelanjutan. Coba. Ya, ini keren banget sih. Kayaknya susah banget maafin dia. Nggak susah, bukan susah, nggak mau. Oke ya, nggak mau aja poinnya. Dan nggak mau latihan, masalahnya gitu. Gitu ya. Oke. Apa itu kondisi pasrah? Apa itu kondisi pasrah? Kondisi pasrah bermakna menjadi bebas dari perasaan-perasaan negatif di area tertentu, sehingga kreativitas dan spontanitas mampu bermanifestasi tanpa perlawan atau campur tangan konflik batin. Jadi pasrah adalah saya tidak menjadi budak perasaan. Makanya sekarang sering disebut baper. Nah, orang yang baper pasti nggak pasrah. Ingat ya, pasrah itu bukan statis, nggak ngapa-ngapain, bukan. Tapi saya melepaskan sesuatu yang melenggu perasaan saya, itu namanya pasrah. Ya, memang beda tipis antara saya pasrah dan saya putus asa. Ya udah aja, nggak apa-apa, dimaafin aja. Nah, ini bisa dua tuh. Itu bisa pasrah atau bisa putus asa gitu. Ya, makanya maaf ya, ini agak kasar dikit. Beda tipis antara orang yang sabar, ikhlas, dan bego. Itu beda tipis ya. Nah, kalian harus dicek saya ini sabar atau bego gitu. Biasanya aku tuh udah sabar, enggak sih, bego aja. Bisa aja begitu gitu. Ya, anyway, itu saya selalu ulang-ulang supaya ngeh gitu. Ya. Oke. Bebas dari konflik batin dan harapan bermakna memberikan kebebasan terbesar pada orang lain dalam hidup kita. Ingat ya, happiness sama dengan realitas dibagi ekspektasi. Semakin ekspektasinya besar, semakin kebahagiaan Anda rendah. Bebas dari konflik batin dan harapan bermakna memberikan kebebasan terbesar pada orang lain dalam hidup kita. Itulah disebut cinta, teman-teman. Ingat ya, cinta adalah proses membebaskan. Cinta adalah proses untuk membiarkan bertumbuh sesuai dengan seapa adanya. Itu namanya cinta. Ya, kita kemarin udah bahas beda tipis antara mencintai dan melekat gitu. Ya, makanya saya selalu bilang 99% orang yang ngomong I love you pret banget aja gitu ya. Nggak I love you sih sebenarnya. Tuh dagang gitu ya, bukan love gitu. Anyway. Sekarang refleksiin dulu aja. Refleksi itu maksudnya gini, apa yang dibaca rasain nih. Oh iya banget, nih gue banget nih. Ini banget nih, gitu ya teman-teman ya. Hati-hati nih, kadang-kadang ada orang dengar sesuatu yang diingatnya orang lain. Oh ini dia banget nih, dia banget gitu. Jangan ya. What means to me? Ini maknanya untuk apa gitu. Ya, oke. Terkadang manusia itu pamer kebahagiaan, dia juga pamer ujiannya. Nah, kita nggak bisa ngejudge dia mau pamer mau nggak, urusan dia gitu. Penilaian kita yang bahaya tuh. Ya kamu pamer, siapa tahu dia mau ngajak kita untuk berbuat kebaikan, kan kita nggak tahu gitu. Gitu ya, itu penting tuh. Oke. Saya ulang ya, bebas dari konflik batin dan harapan bermakna memberikan kebebasan terbesar pada orang lain dalam hidup kita ini. Teman-teman, kalau Anda atau kalian sayang sama orang lain,
cara menunjukkan sayang yang terbaik sama orang yang kalian sayang sederhana. Jadilah orang yang nggak nyebelin, cukup. Dah, itu udah cukup. Karena begitu kita mulai tidak menyebalkan, artinya apa? Nggak ada attachment di situ. Berarti di situ ada sesuatu yang penting untuk kita regulasikan. Ya, jadi bukti sayang kita ke orang lain, saya memperbaiki diri. Bukan nyuruh dia berubah, bukan. Aku sayang deh sama kamu. Buktinya apa? Saya mau jadi orang yang kurang menyebalkan dari hari kemarin. Oke. Karena pada akhirnya yang akan mengatakan I love you akan kalah dengan ambil aja, nanti aku yang bayarin. Nah, nanti kalah sama yang gitu ya. Jadi jangan kebanyakan ngomong I love you lah. Oke, anyway. Ini memungkinkan kita mengalami sifat dasar alam semesta. Ini keren banget nih. Ya. Ulang ya. Ini keren banget nih. Ini memungkinkan kita mengalami sifat dasar alam semesta. Nanti teman-teman akan ngerti sifat dasar alam semesta itu apa. Jadi kalau sekarang ngomong Tuhan, Allah, Yesus, Yahweh, Yehova, Dewa, apapun terserah penamaannya, sifat dari mereka cuma satu. Welas asih. Dan itu yang akan menjadi sifat dari semesta. Kenapa? Karena welas asih sifatnya itu Rob. Rob itu artinya mendidik. Mendidik itu pasti dengan kasih sayang. Makanya disebut Robbul Alamin, yang mendidik semesta dengan kasih sayang yang meraja. Gimana kurang keren coba. Ya, pokoknya jadi kalau kita jauh-jauh dari welas asih, berarti kalian gak kenal Tuhan, gitu kira-kira. Ini memungkinkan kita mengalami sifat dasar alam semesta, yaitu kehendak untuk mewujudkan kebajikan terbesar dalam sebuah situasi. Ini dahsyat nggak? Mewujudkan kebajikan terbesar dalam sebuah situasi. Jadi bawaannya kebajikan, coba. Dahsyat nggak? Jadi kalau tarikan kita adalah kebajikan, berarti powernya Tuhan tuh ada di kita, semesta tuh ada di kita gitu. Oke, tapi ini Hawkins ngasih quotes gini ya. Mungkin ini terdengar filosofis sih, gitu ya. Tapi ketika dilakukan, pengalaman akan membuktikan kebenarannya. Jadi teman-teman, percuma ngikutin nonton live siapa, belajar apa, tapi nggak mengamalkan, nothing aja ya. Nothing aja. Jadi penting banget untuk kita mengamalkan. Kalau bahasanya Cohen itu melakukan, jadi laku gitu. Ya, anyway ya. Nah, sekarang baru kita masuk nih, tadi pemanasan. Ya cukup lah ya, pemanasan 15 menit. Oke, dengerin baik-baik. Bismillah. Tadi saya baca cepat karena udah, ini saya akan baca sangat pelan. Nanti saya akan jelasin part by part, santai ya. Oke. Perasaan dan mekanisme mental. Kita memiliki 3 cara utama menangani perasaan. Oke. 3 nih, dengerin baik-baik. Penekanan, ekspresi, pelarian diri. Mohon maaf, disarankan menonton video hingga selesai, serta dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan kembali. Ya, ditekan, diekspresi, atau kabur. Nah, cuma ada itu aja. Ya. Jadi sekarang contoh-contoh nih ya. Kata-kata yang terlihat spiritual banget tapi pret gitu ya. Nih dengerin baik-baik. Aku tuh sepertinya ingin mengakhiri hidup ini supaya tidak kembali lagi, supaya saya moksa. Pokoknya pengen selesai aja. Padahal capek, banyak kesel, lelah. Jadi dia bukan pengen mengakhiri hidup, tapi dia pengen kabur dari hidup. Ya, hati-hati nih.
Hati nih ya, sekarang kadang-kadang yang udah moksa tuh menyatu, moksa tuh selesai tugasnya lah gitu kira-kira. Pokoknya aku ini udah mau hidup paling terakhir aja ya, aku capek, wah gitu. Itu kira-kira ya. Itu bukan mengakhiri hidup tapi melarikan diri dari hidup. Teman-teman, maaf ya, maaf nih. Kita nggak bisa libur dari hidup. Mau absen sehari nggak bisa, dah nggak bisa aja. Ya, hati tuh, nggak bisa absen. Pilihannya cuma ada 3, ditekan, diekspresikan, atau kabur. So far ya, 3 dulu nih so far. Nanti kalau ngomongin tasawuf ada 7 levelnya. Kita bahas dalam perspektif western dulu nih ya. Nanti westernnya beres, nanti kita pindah ke timur, kita bicara tentang tasawuf di situ. Oke, pelan-pelan ya. Supaya nanti teman-teman westernnya ngerti, easternnya ngerti, tasawufnya ngerti, psikologinya ngerti, jadi holistik kita. Semakin bulat pemahaman kita, semakin kita nggak akan banyak ngejudge aja. Ya, jadi luas gitu pandangan kita, nggak gampang nyalahin orang gitu kira-kira. Siap ya, nomor 1, penekanan. Nah, nih ya. Ini cara paling umum kita menekan perasaan dan mengesampingkannya begitu saja. Ya udah. Ya udah tuh penting, tapi ya udah dengan kesadaran. Ya udah, ikhlas, bukan ikhlas namanya, putus asa. Beda tuh. Karena rata-rata orang ikhlas nggak ngomong ikhlas, makanya di surat Al-Ikhlas nggak ada kata ikhlas gitu. Jadi kalau aku udah ikhlas, oh kira-kira aja ya. Tapi nggak gitu juga. Ini mah contoh ya, contoh ya. Aku udah ikhlas, udahlah alamat ya, contoh. Aku udah ikhlas tapi kita nggak mau ketemu dulu 10 tahun. Nah bisa ya, bisa aja sih. Ya, tapi nanti ada tapinya. Ya, lanjut. Ini cara paling umum kita menekan perasaan dan mengesampingkannya begitu saja. Teman-teman, ini kita pakai bahasa asli ya, supaya kita rada tahu gitu istilah-istilah, rada ngerti gitu ya. Penahanan, bahasa psikolognya namanya repression. Penekanan, suppression. Jadi ada represi, ada supresi gitu. Ya, nah nggak jadi psikolog nggak apa-apa, yang tahu ilmu psikolog bagus. Setidaknya kita bisa jadi psikolog buat diri sendiri gitu. At least tahu ya bahwa saya lagi ditahan atau saya lagi ditekan, beda ya, nanti beda tuh. Tahan dan tekan beda. Tahan, tekan, wah nanti kita ngerti. Sadari deh nanti abis ini ya, banyak banget yang digituin. Jadi kita cuek, dan dia nanti masuk ke tempat, bukan tempat sampah tuh ya. Ya saya sebut tempat sampah aja ya. Recycle bin atau tempat sampah subconscious mind namanya. Dalam penahanan, represi ini terjadi tanpa sadar. Dalam penekanan, ini terjadi secara sadar. Nah, mau nanya dulu. Yang tanpa sadar, represi atau supresi, yang mana teman-teman? Sok, cik mau tahu dulu. Yang tanpa sadar, repression atau suppression, atau gini deh, penahanan atau penekanan, yang mana? Oh, mantap ya, sip. Berarti kalau rep, saya sebenarnya nggak harus dihafal ya, nanti otomatis gitu, karena teman-teman nanti ngerti, enak banget begitu teman-teman sadar bahwa ini adalah represi, masuk ke subconscious mind, kita bisa ngatur alurnya. Nanti saya ajarin ya, tenang. Tapi yang jelas, represi, penahanan itu subkon. Jadi saya ngafalinnya gini: tahan subkon, tekan
kon gitu. Jadi di situ ada kata-kata bawah sadar sama sadar. Ya, nanti teman-teman cari rumusnya sendiri silakan. Tapi yang penting kalau ditahan tanpa sadar. Jadi ada sesuatu, udah. Nah, orang baik kebanyakan gini. Makanya saya bilang berhenti jadi orang baik, tapi jadi orang sadar. Ya, awas nih jangan salah ngerti omongan ini ya. Banyak yang komplain, masa berhenti jadi orang baik? Bukan nyuruh jadi orang jahat, bukan. Orang baik itu banyak menahan sesuatu tanpa sadar. Ya, anyway. Oke. Kita tak ingin terganggu oleh perasaan dan kita tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan terhadapnya. Oke? Kita menderita olehnya dan mencoba tetap menggunakannya sebaik yang kita mampu. Perasaan-perasaan yang kita pilih untuk ditekan atau ditahan sesuai dengan program-program sadar dan bawah sadar yang kita dapatkan dari keluarga dan masyarakat sejak kecil. Oke, ini harus dijelasin nih. Teman-teman bisa bedain dulu nggak mana sadar, mana bawah sadar? Bisa bedain nggak? Gini, sadar dan bawah sadar ya. Oh ya, oke. Ya udah. Nanti saya jelasin sebentar lagi ya, supaya nanti teman-teman ngerti. Kalian ini lagi terpenjara sama bawah sadar kita masing-masing. Dan bawah sadar itu dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan. Maka lingkungan sangat memengaruhi siapa kamu. Titik. Nah, itulah yang menjadi dasar. Jangan pernah menilai siapapun karena lingkungannya beda, pengetahuannya beda, kesadarannya beda. Gak bisa dibandingkan. Dia tuh ya gini, tar dulu. Jangan menilai dia berdasarkan persepsi kita karena kita beda subconscious mind-nya gitu. Teman-teman ingat baik-baik ini ya. Orang yang malas mikir cenderung suka menilai. Jadi kalau kalian cepat banget menilai orang, berarti jarang mikir gitu. Sok dirasa-rasain. Dikit-dikit komplain dia tuh, dikit-dikit pasti jarang mikir. Kenapa? Once pemikirannya nggak nyala, yang keluar adalah menilai. Ya, nanti saya ceritain tentang subconscious mind, ya, alam bawah sadar. Sip ya. Tekanan dari perasaan-perasaan yang kita tekan dan tahan, kemudian kita rasakan sebagai kecenderungan untuk lekas marah. Oke? Perubahan suasana hati yang tiba-tiba, ketegangan pada otot leher dan punggung, sakit kepala, kram, gangguan menstruasi, gangguan pencernaan, insomnia, hipertensi, alergi, dan kondisi-kondisi somatik lainnya. Coba teman-teman, kebayang nggak? Nahan perasaan tanpa sadar bikin menstruasi bagi para perempuan nggak beres, bikin tegang, bikin semua psikosomatis jadi nggak beres. Rugi nggak kira-kira? Pertanyaannya, masih mau nggak maafin orang gitu? Ya, masih mau benci sama orang gitu? Masih mau mengkafir-kafirkan orang gitu misalnya, menerakakan? Rugi loh gitu. Ya rugi buat yang sadar sih. Kalau yang nggak, ya udah aja kan gitu. Anyway. Benar, at least ngerti banget bahwa begitu saya marah sama dia yang rugi saya gitu. Buang energi, mantap. Pasti nonton waktu bahas energi ya. Nanti kita bahas vibrasi ya, kemarin belum sempat. Oke. Ketika kita menahan sebuah perasaan, itu karena ada begitu banyak rasa bersalah dan ketakutan atas perasaan tersebut, sehingga bahkan tidak dirasakan sama sekali. Inilah yang disebut adiksi. Menderita. Udah gak kerasa loh. Saking kebal ya. Saking udah banyak benci yang segini udah gak kerasa, cuek aja.
Nanti dia nyari benci lagi yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Bahkan benci-benci yang remeh jadi nggak kerasa. Padahal setiap benci yang remeh akan membuat represi, dan represi akan masuk kepada psikosomatik. Tiba-tiba stadium 4 aja, tiba-tiba cancer aja gitu. Maafkan, lupakan, jalan terus Kang. Nanti kita bicara tentang memaafkan dan melupakan ya. Nanti kita bahas. Karena memaafkan itu bukan melupakan, bukan. Nggak bisa melupakan tuh, nggak bisa. Tubuhku yang terkasih dan tersayang, saya mulai ingin menyayangimu dengan seutuh-utuhnya, dengan segenap hatiku, dengan merawatmu dengan sebaik-baiknya, dengan memberikan nutrisi welas asih, dengan saya mau memaafkan. Udah deh teman-teman, bahasanya terserah ya, tapi jangan lupa ini nih, gak bisa kita pisah sama ini, karena ini teman seumur hidup kita nih. Gak bisa, ini seumur hidup nih, ini nih ya. Udah jangan disakitin terus nih si ini gitu. Anyway ya, saksi hidup, benar. Saya ulang ya. Ketika kita menahan sebuah perasaan, itu karena ada begitu banyak rasa bersalah dan ketakutan atas perasaan tersebut, sehingga bahkan tidak dirasakan sama sekali. Perasaan itu langsung masuk ke dalam bawah sadar. Begitu mengancam akan muncul. Perasaan yang ditahan itu kemudian ditangani dengan berbagai cara untuk memastikan agar tetap tertahan dan tidak disadari. Kalau udah nyumput, dia akan main umpet-umpetan sama kita. Dia makin nyumput, nggak ketahuan aja. Aduh teman-teman, abis ini ya, nanti ngerti kenapa kita didatengin orang nyebelin. Nanti ngerti aja. Karena sesungguhnya orang yang menyebalkan itu hanya lagi mau ngingetin kita bahwa ada yang nyumput di alam bawah sadarmu yang kamu harus selesaikan. Makanya kalau Yesus tuh ngomong ya, cintailah musuhmu. Karena musuhmu, orang yang kamu benci, adalah orang yang memberikan sinyal kepadamu untuk menyadari bahwa banyak yang nyumput di alam bawah sadarmu. Untuk kamu sadari, sehingga kamu perlu faktor eksternal untuk kamu ngerasa benci, dengki, iri, dan seterusnya. Jadi nanti begitu ada hal yang kita nggak suka, oke, ini pesan buatku nih gitu. Bukan dia. Kita tuh bisa marah karena nggak ngerti. Padahal dia mau nyelamatin kita dengan caranya. Ulang ya, ini baru dapat nih. Siapapun yang datang ke kita berusaha menyelamatkan dengan caranya. Ya, dengan caranya. Kenapa? Karena kita sadar, kita tadi bicara bahwa perasaan yang ditahan itu kemudian ditangani dengan berbagai cara untuk memastikan agar tetap tertahan dan tidak disadari. Oke? Jadi banyak sekali perasaan-perasaan di bawah sadar kita yang bersembunyi, yang kita tidak sadari, dan kita perlu orang yang kita nggak suka untuk menyadari perasaan itu gitu. Oke? Dapat ya? Jadi ketika ada tersembunyi, tersimpan itu masih kelihatan, tapi bahasanya mungkin tersembunyi gitu. Ya? Oke ya? Terkait mekanisme-mekanisme yang digunakan pikiran untuk menjaga perasaan tetap tertekan, penolakan dan proyeksi mungkin metode yang paling dikenal karena keduanya cenderung berjalan bersama dan saling memperkuat. Oke? Penolakan menyebabkan munculnya blok-blok emosional dan perkembangan penolakan. Ya, hujan.
Ya, panas. Ya, telat. So, berapa banyak gitu-gitu tiap hari? Dikit-dikit, ya, gitu. Ya. Apa-apa yang terjadi cenderung berjalan saling memperkuat. Penolakan menyebabkan munculnya blok-blok emosional dan perkembangan. Ngeluh, bener. Jadi clear ya, kenapa kitab suci ngomong orang yang berputus asa adalah orang yang kafir. Jadi teman-teman, kafir tuh bukan agamanya, bukan apanya. Putus asa aja udah kafir loh, dalam tanda petik ya. Kenapa? Karena ini kaitannya bukan untuk siapa-siapa gitu. Untuk diriku. Biasanya disertai dengan mekanisme proyeksi. Karena rasa bersalah dan ketakutan, kita menahan impuls atau perasaan dan kita menolak kehadirannya di dalam diri kita. Alih-alih merasakannya, kita memproyeksikannya ke dunia dan orang-orang sekitar kita. Haha, nih, lagi kesel, bukan ngerasain, kita proyeksikan keluar. Yang di luar jadi dimarah-marahin, jadi korban. Ributnya di jalan, kesalnya dibawa ke rumah. Anak jadi sasaran, kamu ya, padahal tadi ributnya di jalan gitu. Gimana? Ayo. Ya, bahaya nggak? Bagaimana ketika kita tidak bisa melepaskan perasaan pada emosi, pada memori? Melekat terus gitu. Ya, dan itu skill, by the way. Kita mengalami perasaan seolah-olah perasaan itu milik mereka. Ini keren ya. Seolah-olah milik mereka. Jadi lagi bete di sini, ngelihat semua orang, ini orang kenapa muka julid banget ya sama gua. Ini kayaknya lagi ngomongin gua deh. Ini kayak deh. Semua jadi negatif thinking, padahal yang negatifnya di sini coba. Ngelihat kiri ada dua orang lagi ngomong, ngomongin gua nih. Nah gitu tuh, sensi benar. Iya sensi sih. Jadi ya suuzon lah, boleh lah kalau pakai bahasa umumnya suuzon gitu. Ya. Kita mengalami perasaan seolah-olah perasaan itu milik mereka. Mereka kemudian menjadi musuh. Nah, ya. Mereka kemudian menjadi musuh. Dan pikiran mencari pembenaran untuk memperkuat proyeksinya. Pas lihat, lagi nggak beres, musuh nih, pikiran, bener ya. Kalungnya salib nih. Nah, Islam nih misalnya ya. Pasti agamanya beda, nggak tahu ini pasti. Wah udah, selesai udah. Gara-gara kalung. Tapi teman-teman saya bahas agak sedikit, kita bahas ke tasawuf ya. Jadi kita pakai filsafatnya sedikit, ke tasawufnya sedikit supaya komplit gitu kan, ya. Jadi saya pakai contoh-contoh ke situ gitu, supaya holistik. Tapi basicnya ini, basicnya letting go. Ulang ya, ulang. Mereka kemudian menjadi musuh. Mereka kemudian menjadi musuh. Dan pikiran mencari pembenaran untuk memperkuat proyeksinya. Kesalahan pun dilemparkan pada orang, tempat, lembaga, makanan, kondisi, iklim, peristiwa, astrologi, semua disalahin. Contoh-contoh. Teman-teman maaf ya, kalau kalian susah maafin, semua akan diproyeksikan. Saya aja lah ya, saya aja lah. Contohnya saya. Nah, saya contoh. Ini mah nyata ya. Saya pakai contoh saya. Ya saya sama mantan saya lah misalnya. Misal. Benci nih, saya nih benci sama dia gitu. Benci. Nah, begitu saya benci sama dia, datang tuh. Ketutup kan, makin nggak sadar tuh tadi ya, proyeksi. Dan ketika dua-duanya di frekuensi yang sama, muter,
Saya ngomong satu nama binatang sama orang ini, dia ngebalas pakai satu kebun binatang. Udah aja, nggak beres-beres. Begitu saya ngomong lagi, nanti pelan-pelan dibawa bapaknya, dasar lu anaknya sih, gitu. Dia balik ke saya, udah bukan bapak saya, garis keturunan tuh, dasar orang Sunda. Nah, dibawa tuh. Jadi dia sama orang Sunda benci banget gara-gara ke saya gitu misalnya. Misalnya si orang ini kuliahnya di ITB-nya anak ITB tuh ya nyebelin banget, padahal yang nyebelin cuman dia gitu. ITB ke bawah-bawah, coba sok gimana? Jadi sempit nggak? ITB di mana? Di Bandung. Bandung ke bawah-bawah, orang Bandung ya. Nah udah tuh, Jawa Barat ke bawah-bawah, udah. Nanti ujungnya orang Indonesia, oh udah selesai aja, beres aja. Gitu. Pusing nggak coba? Gara-gara apa? Gara-gara tidak memaafkan. Kita musuhan sama satu negara, coba. Gara-gara hal tidak memaafkan, kita bisa ribut sama satu negara gitu. Misal contoh yang memang ngomongnya lebay ya, lebay. Ya teman-teman ya. Jadi saya selesaiin dulu sedikit lagi ya. Kesalahan pun dilemparkan pada orang, tempat, lembaga, makanan, kondisi iklim, peristiwa astrologis, kondisi sosial, nasib, even Tuhan disalahin. Tuhan disalahin coba. Keberuntungan, iblis, setan tuh, orang asing, kelompok, etnis, rival politik, udah semualah disalahin. Gitu. Ya. Proyeksi adalah mekanisme utama yang digunakan dunia saat ini. Ini menjelaskan semua perang, perselisihan, dan kekacauan sipil. Bahkan kita didorong untuk membenci musuh agar bisa dikatakan sebagai warga negara yang baik. Nih. Udah deh. Nanti kita bahas limited identity ya, kita ngerti. Kita bisa saling membenci, membunuh gara-gara identitas gitu. Kita mempertahankan penghargaan pada diri sendiri dengan mengorbankan orang lain, dan pada akhirnya ini mengakibatkan gangguan sosial. Mekanisme proyeksi mendasari semua serangan, kekerasan, agresi, dan setiap bentuk kehancuran masyarakat. Jadi penekanan tidak sadar, penahanan sadar. Ya. Artinya nanti kita akan ngerti bahwa konteks represi dan supresi sangat penting untuk kita sadari. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau hakikat cinta alhamdulillah kita lihat levelnya isinya para yang isinya antara kemana